Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan analisa situasi terakhir ya mengenai perkembangan Timnas Indonesia Senior. Nah, sebelumnya memang saya belum sempat ya membuat konten mengenai pelatih Timnas Indonesia ya, Patrick Kluivert. Nah, itu bersama dua asistennya, Denny Lanzat dan juga asistennya Alex Pastur ya. Kemudian kan perkembangan terakhir ada Gerald ya. Gerald itu yang dijadikan asisten ketiga bagi Patrick Kluivert, tetapi kemudian menjadi pelatih kepala atau head coach ya di Timnas Indonesia U23. Oke, kali ini saya ingin membahas dulu bagaimana sesungguhnya proses transisi dari Coach Sintayong atau pelatih sebelumnya kemudian ke Patrick Kluivert dan tim ya. Oke, Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia itu kan membawa banyak asisten ya. Kurang lebih yang diakui oleh Pak Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia itu dalam suatu talk show kalau saya tidak salah ya di televisi itu kan dikatakan bahwa Coach Sintayong memiliki 9 asisten plus dengan asisten terbarunya yaitu asisten pelatih striker. Nah, kemudian dalam rilis resmi yang disampaikan oleh PSSI bahwa selain didampingi oleh dua asisten pelatih Patrick Kluivert ini ya, selain didampingi oleh Denny Lanzat dan juga Alex Pastur, itu juga akan didampingi oleh dua pelatih lokal yang sampai dengan saat ini kita tidak tahu siapa di antara dua pelatih lokal itu yang nanti akan mendampingi Patrick Kluivert ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah memberikan analisis kenapa kemudian Coach Sintayong yang dinilai oleh terutama para supporter Timnas Indonesia itu kan berhasil, tetapi kemudian diganti oleh pelatih yang baru oleh federasi. Dan kalau kita katakan bahwa itu hak federasi, itu tidak ada perdebatan. Tetapi proses penggantian itu, nah ini yang memunculkan perdebatan yang berangsur waktu ya sampai dengan sekarang itu mulai mereda, meskipun juga saya agak khawatir ada bom waktu. Apa itu bom waktu? Ya, seiring berjalannya waktu memang para supporter Timnas Indonesia khususnya para pendukung Coach Sintayong itu mulai memahami ya, mulai beralih sebagian, tidak mungkin sebagian yang belum. Tetapi hal yang ditunggu-tunggu adalah bagaimana kinerja daripada pelatih baru, tim pelatih baru ya, Patrick Kluivert dan tim itu bisa perform ya, bisa perform. Nah, pertandingan yang menunggu Patrick Kluivert dan tim itu setidaknya di bulan Maret kan ada dua. Yang pertama adalah melawan Timnas Australia, kemudian yang kedua adalah melawan Bahrain. Seperti juga disampaikan oleh banyak pengamat bahwa ya Patrick Kluivert punya tugas yang berat gitu ya. Ketika Patrick Kluivert dan timnya bisa kemudian memenangkan pertandingan dua pertandingan tersebut atau kemudian bisa meraih targetnya kan 4 poin ya. 1 poin ketika melawan Australia, kemudian 3 poin ketika melawan Bahrain, maka saya kira para supporter Timnas Indonesia atau pendukung Coach Sintayong tidak akan mempermasalahkan. Tetapi kalau sampai gagal memenuhi ekspektasi publik, maka Patrick Kluivert termasuk juga federasi dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir itu akan ya menerima resiko yang sangat besar ya dari netizen Indonesia. Oke, saya mau lihat bagaimana kalau kita menakar peluang ya. Walaupun kita belum tahu bagaimana hasil pertandingan, tapi kita ingin mencoba memprediksi
berdasarkan beberapa hasil wawancara, diantaranya atau interview antara Patrick Kluivert dengan beberapa media ya, termasuk kapasitas. Patrick Kluivert sebagai head coach, nah sebagai pelatih kepala itu punya CV, kurikulum PT yang harus kita akui tidak begitu bagus ya, tidak begitu mentereng. Ketika menangani timnas Curaçao misalnya, ya banyak Patrick Kluivert mengalami kekalahan gitu ya. Nah, tetapi kemudian kenapa? Nah, pada akhirnya Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI ataupun federasi memilih Patrick Kluivert. Nah, dengan menyandingkan Patrick Kluivert dengan Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat ya. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata satu pelatih Coach Sintayong dengan membawa asisten-asistennya itu terganti dengan 3 pelatih ya. 1 pelatih kepala, 2 asisten pelatih, yang notabene ternyata Alex Pastoor ataupun Denny Lanzat yang menjadi asisten Patrick Kluivert itu bukanlah pilihan Patrick Kluivert, tetapi hasil daripada atau disatukan oleh ketua umum Pak Erick Thohir gitu ya. Artinya Patrick Kluivert punya daya tawar, punya bargaining bahwa ia sanggup bekerja sama meskipun dengan tim pelatih yang bukan pilihannya sendiri, melainkan dipilih oleh federasi. Ini menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Patrick Kluivert. Kemudian semua orang juga terkejut ya ketika nama yang kemudian diambil adalah nama Patrick Kluivert untuk pelatih timnas Indonesia. Padahal tadi CV-nya yang tidak begitu mentereng akhirnya membuat orang kenapa tidak memilih si A, si B dan seterusnya ya, beberapa nama yang secara CV kemudian lebih mentereng, lebih menjanjikan atau lebih meyakinkan. Nah, ada beberapa alasan ya untuk beberapa pelatih yang bagus tetapi dengan usia yang sudah lebih senior. Nah, Pak Erick Thohir merasa agak kesulitan dan pasti mereka akan membawa gerbongnya sendiri gitu ya, membawa asisten pelatih sendiri. Artinya dalam proses negosiasi diskusi barangkali, nah itu pelatih-pelatih senior yang lebih bagus, yang lebih wow daripada Patrick Kluivert akan mengalami kesulitan. Kemudian kenapa tidak juga mengambil pelatih dari Eropa, misal dari yang lain ya. Nah, Pak Erick juga melihat bahwa ada kekhawatiran perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya, perbedaan culture sehingga itu akan memperlambat proses adaptasi. Oke, jadi satu, kalau lihat yang senior yang lebih bagus juga ada kesulitan. Kemudian kalau mengambil dari negara lain, Eropa, katakanlah Spanyol, Prancis ataupun yang lainnya, juga mengalami kesulitan. Nah, tetapi kalau mengambil pada akhirnya Patrick Kluivert dengan pengalamannya yang katakanlah sebagai head coach itu agak minim, itu juga beresiko. Barangkali itulah rasionalisasi kenapa pada akhirnya Pak Erick Thohir mengambil sang profesor, seorang analis yang dari segi CV yang memang lebih mentereng, yakni Alex Pastoor. Kenapa kemudian ada spekulasi kenapa tidak Alex Pastoor saja yang menjadi head coach-nya gitu kan? Dengan pertimbangan bahwa Alex Pastoor dari segi taktikal, strategi dan taktikal tentu lebih mumpuni ya, tentu lebih dahsyat, katakan seperti itu. Nah, salah satu alasannya adalah nampaknya Pak Erick Thohir melihat bahwa Patrick Kluivert akan mampu mengelola ruang ganti. Nah, ruang ganti ini kan menjadi salah satu kunci kesuksesan gitu ya. Nah, Pak Erick Thohir juga mencontohkan bagaimana dari segi permainan ya Barcelona misalnya itu kan lebih wow dengan total footballnya, kemudian juga ya lebih memungkinkan ya untuk menang. Tetapi pada faktanya Real Madrid kan meskipun tidak menampilkan permainan yang cantik, taktikalnya tidak begitu wow, tidak se-wow maksudnya Barcelona, tapi tetap bisa menang karena salah satu kuncinya keunggulan Real Madrid
kata Pak Erick Thohir itu adalah bisa mengelola ruang ganti. Oke, jadi Patrick Kluivert dianggap oleh Pak Erick Thohir itu bisa mengelola ruang ganti. Itu alasan yang pertama. Jadi diprediksi bahwa untuk taktikal memang akan lebih diserahkan kepada Alex Vastur ya, yang memang punya rekam jejak yang sangat baik dalam dunia analis ya, seperti itu. Termasuk juga Denis Lanzat. Nah, sedangkan Patrick Kluivert akan lebih banyak mengelola ruang ganti para pemain. Dan alasan lain yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir kenapa pada akhirnya memilih Patrick Kluivert adalah ketika bertanya kepada para pemain diaspora khususnya, para pemain diaspora itu lebih senang kepada Patrick Kluivert ataupun daripada yang lain ya. Nah, jadi dengan alasan itu Pak Erick melihat bahwa Patrick Kluivert barangkali dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu dianggap bisa lebih mampu ya, lebih mampu untuk mengelola tim ini. Dan nah, satu alasan lagi bahwa Patrick Kluivert adalah seorang pemain legenda timnas Belanda, yang tentu pemain timnas legenda Belanda ini akan membuat beberapa pemain grade A yang lain dari timnas Indonesia Belanda yang merupakan diaspora atau pemain keturunan dari timnas Indonesia itu akan bergabung. Nah, jadi dari sejumlah alasan itulah para pemain yang lebih memilih Patrick Kluivert sebagai legenda timnas, pemain timnas Belanda, kemudian Patrick Kluivert dianggap lebih mampu mengelola ruang ganti meskipun dari segi taktikal agak minim dibandingkan Alex Vastur misalnya. Nah, 3 alasan itulah yang kemudian menyebabkan Pak Erick memilih Patrick Kluivert dengan didampingi oleh 2 asisten pelatihnya. Nah, makanya dalam bahasa Pak Erick Thohir, ya Patrick Kluivert adalah pelatih yang available, yang tersedia. Jadi dikatakanlah ya ini bisa dikatakan yang terbaik dari yang tersedia. Jadi dengan segala kelebihan dan tentu dengan segala kekurangannya. Oke, itu alasan kenapa pada akhirnya Patrick Kluivert yang dipilih beserta 2 asisten pelatihnya. Sekarang kita akan membahas masalah yang kedua. Cara bermain seperti apa yang nanti akan diterapkan oleh Patrick Kluivert dan asistennya. Kalau kita lihat pada interview saat Patrick Kluivert diperkenalkan, Patrick Kluivert mengatakan bahwa saya suka sepak bola menyerang, total football ya, artinya lebih ke penguasaan bola, ball possession. Nah, apakah itu yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Patrick Kluivert mengatakan bahwa dia akan memanggil tentu saja para pemain timnas Indonesia yang punya jam atau menit bermain ya di klubnya. Nah, ini menjadi dikontraskan ya bagi sebagian netizen bahwa bagaimana dengan beberapa pemain yang bermain di Eropa tetapi kekurangan menit bermain. Sebut saja kemarin Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, kemudian Nathan Choaon, kemudian ya Ipar Jenner ataupun beberapa pemain lainnya. Nah, menanggapi atau menafsirkan apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert itu tentu tidak bisa sekedar tekstual seperti yang dia katakan. Saya setuju dengan Coach Justin ya, Coachy, yang mengatakan bahwa idealnya, nah jadi ide apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert itu adalah idealnya. Dia akan memanggil pemain yang memang punya menit bermain yang bagus di klubnya karena ada perbedaan fisik dan lain sebagainya. Tetapi jika tidak tersedia, maka tidak salah pula memanggil pemain yang meskipun menit bermainnya kurang tetapi juga bisa perform. Karena kan ketika salah satu pemain yang ditanya siapa yang paling menarik, kalau tidak salah oleh para interview ya, pada saat interview itu jawabannya adalah Marcelino Ferdinand, karena siapa yang bisa melupakan 2 gol yang diserahkan oleh Marcelino Ferdinand ke timnas Arab Saudi. Nah, artinya ya kemungkinan besar secara komposisi pemain yang selama ini dipanggil itu tidak ada perubahan. Hanya yang menarik diantaranya bagi saya pribadi khususnya teman-teman adalah
apakah beberapa pemain yang pernah dicoret itu akan dipanggil kembali. Sebut saja misalnya Sadil Ramdhani, kemudian sebut saja Elkan Bagot ya. Karena itu dianggap pemain yang perform tetapi mulai dicoret. Kalau beberapa nama ya seperti Marc Anthony Klopp atau Rahmat Irianto ataupun beberapa pemain ya, itu kan dianggap performnya memang mulai menurun ya, mulai menurun sehingga tidak dipanggil lagi. Oke. Nah, tapi kalau untuk Sadil Ramdhani kemudian Elkan Bagot itu kan secara perform oke, menit bermain oke, tetapi tidak dipanggil karena tanda petik ada masalah dengan Coach Sintayong atau termasuk Miss Helgers ataupun Eliano Renders ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian juga pertanyaan dengan beberapa pemain yang pada era Coach Sintayong itu perform tetapi tidak dipanggil. Contoh untuk musim kemarin itu kan ada Stefano Lillipali. Apakah pemain-pemain seperti Stefano Lillipali misalkan ada yang perform ya, tetapi kemudian tidak dipanggil Coach Sintayong, apakah akan dipanggil oleh Patrick Kluivert? Ini juga kita nantikan ya. Jadi saya menantikan komposisi pemain seperti apa yang nanti akan dipanggil oleh Patrick Kluivert dan timnya. Oke. Kalau pemainnya, gambaran pemainnya adalah seperti itu, bagaimana dengan komposisi taktikal ya? Menurut saya, tentu dalam menciptakan atau menggunakan taktikal ada dua hal. Setidaknya ada dua hal ya, tiga hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah filosofi sang pelatih. Setiap pelatih punya filosofi dan cara bermainnya masing-masing. Nah, kalau melihat Patrick Kluivert itu adalah sepak bola menyerang atau total football. Artinya kemungkinan besar itu yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah lawan yang akan dihadapi. Nah, kalau melihat lawan yang akan dihadapi adalah Australia atau beberapa tim yang dianggap lebih baik, maka tentu bermain secara terbuka ya menggunakan ball possession akan beresiko. Nah, kemudian yang ketiga adalah adaptasi. Kalau pemain bagaimanapun dengan Coach Sintayong, formasi yang digunakan adalah 3-4-3. Seandainya dirubah dengan 4-3-3, tentu para pemain harus melakukan adaptasi ulang. Jadi menurut saya tiga hal ini juga akan mempertimbangkan atau harus menjadi pertimbangan dari Patrick Kluivert untuk menerapkan taktiknya. Feeling saya dalam 1 atau 2 pertandingan itu Patrick Kluivert relatif tidak akan melakukan banyak perubahan. Tentu ada perubahan, tetapi tidak terlalu signifikan. Barangkali perubahannya sekitar 20-30%. Ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert nantinya, seperti apa prediksinya? Boleh di kolom komentar. Ya. Terima kasih.